Nah, Bapak Ibu, ada satu kata yang Tuhan ingatkan ya, ketika saya mempersiapkan firman hari ini, yaitu Tuhan ingatkan tentang satu kata yaitu ketekunan ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana ketekunan itu boleh muncul dalam kehidupan kita melalui ujian iman. Kita melihat satu ayat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ayat yang sering kita dengar dan kita baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, saudara, kita perhatikan baik-baik ayat ini, ya, bagaimana Yesus adalah pemimpin iman kita, ya, pemimpin perjalanan iman. Jadi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perjalanan rohani kita itu dimulai, dan Yesuslah yang menjadi leader, menjadi pemimpin dalam perjalanan iman kita. Jadi kita tidak melangkah sendirian, kita tidak melangkah dan melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, ya. Tetapi Dialah yang menuntun, memimpin, dan Dia yang akan menolong kita sampai iman kita terus bertumbuh dan iman kita itu semakin sempurna, ya. Yang perlu diingat, saudara, bahwa mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ya, perjalanan kita di dalam Tuhan itu tidak selalu mulus. Ini yang harus dimengerti, karena cukup banyak orang beranggapan bahwa ketika aku di dalam Tuhan, maka hidupku seperti layaknya mobil yang jalan di jalan tol, jalan bebas hambatan, ya. Saudara, perjalanan seseorang di dalam Tuhan itu tidak selalu mulus. Kadang-kadang kita menghadapi situasi yang tidak baik, kadang-kadang kita menghadapi pergumulan, dan ada kalanya kita menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, saudaraku. Tetapi itulah yang Tuhan sedang izinkan terjadi dan Tuhan kerjakan bagi kita. Karena melalui ketekunan itulah akan membuat iman kita menjadi sempurna. Ya, ada 3 hal yang saya rindu bagikan pagi hari ini, dan saya terus berdoa supaya ini sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita semua, ya saudaraku. Bagaimana agar iman kita dapat menjadi matang? Bagaimana agar iman kita itu menjadi sempurna? Saudara, dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Anda boleh ikut baca di rumah bersama-sama, saudaraku, ya. 2, 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa, saudara? Sama-sama, menghasilkan apa? Menghasilkan ketekunan. Saya percaya kita sering mendengar Yakobus pasal yang pertama ini. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh memahami maksud Tuhan yang sedang berbicara kepada kita, bahwa ujian terhadap iman kita melalui pencobaan yang terjadi itu menghasilkan ketekunan? Ini harus terus diingatkan, saudara. Ini harus terus didengung-dengungkan, supaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak menjadi orang yang punya iman yang lembek, saudara. Tapi Tuhan menghendaki kita punya iman yang kokoh, iman yang kuat, ya. Bahkan Tuhan
berkata, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Saudara, ini di luar nalar manusia kan. Orang kalau ngalami situasi tidak enak ya biasanya sedih, susah. Tetapi Tuhan bilang, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Percayalah saudara, situasi apapun yang terjadi, yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Kalau hal-hal yang enak, nggak usah dibilang lah ya. Khususnya kalau Anda sedang menghadapi pencobaan hal-hal yang tidak baik. Ingat, Tuhan katakan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kunci dengan ayat ini, saudara, supaya iblis tidak memiliki celah untuk melemahkan saudara. Ya, anggap itu sebagai suatu kebahagiaan karena Tuhan uji hidup kita melalui pencobaan itu. Jadi itu adalah alat yang Tuhan pakai ya untuk menguji iman kita. Dan kadang kita sedang enak-enaknya, kita sedang mengalami hal-hal yang menyenangkan, tapi tiba-tiba ya dikatakan jatuh dalam berbagai pencobaan, ya bukan karena kita berbuat dosa, bukan karena kita salah, saudaraku, tetapi kadang-kadang hal itu bisa terjadi ya tiba-tiba di luar dugaan ya. Itu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita agar ketekunan itu nyata dihasilkan, saudara. Kalau kita ingat kehidupan Ayub, ini memberikan satu contoh yang nyata. Bagaimana Alkitab berkata Ayub itu bukan orang yang ngawur, bukan orang yang jahat, bukan orang yang berdosa. Tetapi Alkitab berkata Ayub itu orang yang jujur, saleh di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya kita semua di tempat ini juga orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Dalam hitungan hari, Ayub yang jujur dan saleh itu menghadapi berbagai-bagai masalah dan pencobaan. Ya, masalahnya itu datang bertubi-tubi, saudara. Bahkan dia kehilangan anak-anaknya. Semua yang ada dalam kehidupan Ayub direnggut dalam waktu yang singkat, saudara. Ini adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub. Karena itu dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus menuliskan pengalaman rohaninya, saudara. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, boleh di next, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, bagaimana mungkin Paulus bisa bersaksi dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna? Ya. Dia mengerti kalau Tuhan sedang ajarkan itu dalam kehidupannya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, kalau orang dunia, mereka itu bangga bermegah karena kekayaan, karena jabatan, karena hal-hal yang luar biasa. Tetapi kita orang percaya itu beda. Coba katakan, kita beda. Ya, saya belum melihat semua bilang yuk di tempat saudara masing-masing. Ya, jangan takut Anda nggak lagi ngomong sendiri, enggak, tapi kan lagi ngomong bersama-sama di Zoom ini ya, bilang kita beda. Ya, kita belajar untuk apa? Bermegah dalam kelemahan. Ya. Seperti Paulus katakan, aku mau bermegah dalam kelemahan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Adakah dari jemaat di tempat ini yang siap berkata seperti Paulus? Aku senang dan aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Kadang-kadang tersinggung sedikit aja mundur. Tapi yang ikut morning call di sini saya percaya tidak ada. Katakan amin.
Kadang-kadang karena pergumulan keuangan sedikit saja jadi kecewa sama Tuhan. Tapi yang di luar ya, yang hari ini ikut Zoom enggak ada ya, saudaraku ya. Ya, kadang-kadang mungkin ditegur firman nggak terima. Ya, kalau kita ditegur firman, yang negor siapa? Yang negor bukan Pak Gembala, yang negor itu Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Ya, aku rela, aku senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sama-sama 2-3. Sebab jika aku lemah, maka sama-sama, jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, jadi rumusnya beda dengan orang-orang dunia, saudara. Justru ketika Anda lemah di dalam Tuhan, Tuhan katakan, engkau kuat. Kadar iman kita itu sedang ditambahkan oleh Tuhan. Coba cek, benar enggak? Ketika dalam kelemahan justru Tuhan bawa iman kita itu semakin melesat, saudara. Kita sedang diajar untuk mengandalkan Tuhan. Betul enggak, saudara? Ya, memang kalau hidup nyaman ya semua senanglah, saudara. Tetapi Tuhan enggak mau. Tuhan enggak mau situasikan atau kondisikan kita itu dalam zona nyaman. Karena itu, kok ada aja ya Pak Gembala, aku habis ngalami ini, begitu ini selesai, kok ada hal yang baru lagi terjadi. Saudara, itu baik untuk imanmu, saudara. Ya, kalau semuanya baik, semuanya normal, semuanya happy-happy, oh hati-hati, iman saudara bisa merosot, bukan makin bertumbuh. Karena sekali lagi, ketekunan, segala pergumulan, persoalan yang terjadi itu, ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Ya, kita dalam kondisi susah benar-benar mengandalkan Tuhan enggak? Dalam benak kita benar-benar Tuhan satu-satunya enggak? Cek ya, Matius 6 ayat 24 berikutnya. Yang terbesar dalam hidup kita apakah Allah atau Mamon? Ya, Alkitab berkata tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nggak bisa kepada dua-duanya. Jadi harus salah satu. Karena itu Tuhan Yesus pakai pembanding antara dirinya dengan Mamon. Ya, mana yang lebih besar dalam kehidupan kita? Tapi saya percaya bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhanlah yang terbesar dalam hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Ya, kalau kita berkata, ku tenang sebab kau Allahku. Kalau kita nyanyi, hatiku tenang, berada dekatmu. Saudara, benar enggak kita itu tenang karena Tuhan? Benar enggak sukacita dalam hidup kita, sukacita itu karena kita itu punya Tuhan atau karena kita punya uang? Ya dua-duanya Pak, gitu kan. Ya puji Tuhan, ya. Tetapi kalau sampai kondisi keuangan kita sedang mengalami masalah, artinya kita lagi enggak punya uang, ya. Saudara, Paulus itu mengalami segala macam kesusahan dan pergumulan. Sebagai hamba Tuhan, saya pun juga diizinkan Tuhan pernah mengalami segala situasi pergumulan. Namanya nggak punya uang itu juga pernah ngalami, saudara. Supaya saya bisa mudeng dan ngerti kalau ada jemaat yang nggak punya uang itu rasanya seperti apa. Jadi ketika saya sharing firman kan bukan katanya, tetapi juga ngalami, saudaraku. Ya, kalau lagi pergumulan, lagi keuangannya lagi berat, tetap sukacita enggak, saudara? Ya, mari kita mengerti bahwa Tuhan uji iman kita melalui pencobaan. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal yang ke
1 ayat yang kedua ini ada hal apa lagi yang Tuhan akan nyatakan, ya. Bagaimana iman kita menjadi utuh, menjadi sempurna. Saudara, pada ayat yang kedua ini perhatikan baik-baik, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi ketika pencobaan datang, Tuhan katakan anggap itu sebagai kebahagiaan. Ya, ini berbicara respon, saudara. Tuhan katakan bagi kita pagi ini, respon kita ketika proses itu datang, ketika pencobaan itu datang, harus benar. Ya, sekali lagi saya mau katakan, respon saudara dan saya harus benar. Kalau responmu benar, engkau akan menerima hal yang baik lewat pencobaan yang terjadi. Tapi kalau respon saudara salah, justru membuat saudara makin hancur, saudara. Sekali lagi, kalau respon saudara benar, maka pencobaan yang terjadi itu akan menghasilkan ketekunan. Tapi kalau respon saudara salah, akan membuat hidup saudara semakin hancur, saudara. Ya, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan, sebagai sukacita ketika pencobaan itu datang menerpa kehidupan kita. Ya, ini tukang sari roti aja selalu pingin ikut morning call ya, saudaraku ya. Jam segini dia lewat, saudara. Kadang ada jemaat yang nggak pingin ikut morning call ya. Ya, kembali lagi saudara. Kita sekarang mau melihat ketika masalah itu terjadi, pencobaan itu terjadi, kita mau melihat dari sudut pandang mana, saudara. Kalau Anda menangkap dari awal saya katakan, itu ujian iman, ya, itu ujian iman, itu menghasilkan ketekunan, maka Anda akan mengerti dan percaya bahwa pencobaan, bahwa masalahmu, bahwa pergumulanmu itu adalah alat Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita. Katakan amin. Untuk menguatkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, next. Bergembiralah akan hal itu. Baca yuk, yang bisa kelihatan baca ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan sama-sama yang keras kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ya, semuanya itu Tuhan kerjakan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kalau Anda mengerti hal ini, maka respon Anda pasti benar. Maukah kita berjanji pagi hari ini, saudara? Apapun itu, ya, bungkusnya bisa macam-macam. Jadi kalau di dalam Tuhan, ketika masalah itu terjadi, percayalah itu cara Tuhan untuk mengupgrade iman kita. Itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita semakin bertumbuh. Bungkusnya bisa macam-macam, tetapi intinya adalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Yang percaya, katakan amin, saudaraku. Lalu yang ketiga, apa yang Tuhan nyatakan bagi kita lewat ayat ini? Ya, yang ketiga, bagaimana agar iman kita itu terus menjadi matang, utuh, dan sempurna. Ayat ini berkata, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, saudara yakin kalau semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita? Ya, hari ini yakinkan diri saudara. Tuhan katakan bagi kita semua, yakinkan dirimu. Yakinkan dirimu, saudara. Jangan lihat casingnya, jangan lihat luarnya, tapi yakinkan diri saudara
bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, kita nyanyi ini dulu yuk. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah menyatakan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ini memang perlu proses, saudara. Ya, dulu mungkin kita belum bisa bilang seperti ini, tapi seiring waktu berjalan, imanmu diuji dan imanmu bertumbuh. Sekarang Anda akan kuat dan bisa berkata, semua yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan pakai pencobaan untuk membuat iman kita lebih kuat lagi. Katakan amin. Lebih murni lagi. Membuat iman kita semakin bernilai, saudara. Ya, itu alat uji, alat ukur, ya, untuk menghasilkan ketekunan. Semuanya harus diuji, saudara. Apakah itu benar-benar asli atau tidak? Sesuatu yang orisinil itu harus lewat ujian, saudara. Ya, Rasul Yakobus mengajarkan dalam Yakobus pasal yang pertama ini, kata biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketekunan, hupomone, menunjuk kepada, baca ya, ketabahan dalam situasi apapun yang kita hadapi, tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Wow, ya, sabar, tabah. Saudara, orang yang kuat imannya itu bukan orang yang kalau di gereja lagi puji-pujian bisa berteriak haleluya, amin, puji Tuhan. Bukan hanya yang kata-katanya kata-kata rohani. Tapi kalau orang yang kuat imannya dalam Tuhan itu adalah orang yang tetap sabar, orang yang tetap kuat tabah dalam situasi apapun. Hidupnya itu tidak naik turun. Sebentar moodnya bagus, sebentar moodnya turun. Sebentar sukacitanya kelihatan berlimpah-limpah, sebentar murung. Ya, sebentar semangat, sebentar melorot. Sebentar rajin, sebentar males. Tapi orang yang kuat imannya, orang yang memiliki hupomone ini, dia tetap tabah, dia sabar dalam situasi apapun, dan tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Diklik sekali lagi, perhatikan apakah ini ada dalam kehidupan kita, saudaraku, ya. Orang yang sabar, memiliki ketekunan itu, dia tahan menderita. Dia berdiri teguh saat menghadapi tekanan, aniaya, atau kesusahan. Ya, kalau dulu mungkin dengar ada orang bersikap buruk kepada kita langsung marah, kita langsung tersinggung, kita langsung kehilangan damai sejahtera. Tetapi ketika Anda izinkan ketekunan itu dihasilkan lewat setiap proses dan ujian imanmu, sekarang ketika ada dengar orang jahat sama saudara, Anda nggak akan terganggu, saudara. Ya, damai sejahteramu nggak hilang. Anda tetap menghadapi itu dengan senyuman, ya, dan Anda tetap bisa berkata, Tuhan, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Berkati hidupnya Tuhan. Ya, orang yang sabar ini juga tidak berubah pendirian. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya kepada Yesus tetap percaya kepada Yesus. Saudara, ayo jangan jadi orang yang Senin Kemis dong. Jangan jadi orang yang sebentar percaya Yesus, ya, sebentar kecewa. Ayo tunjukkan kualitas imanmu.
Kalau Anda pernah punya pengalaman yang baik, yang indah bersama dengan Tuhan, jangan mudah lupakan itu. Maaf, saya harus bilang ini. Jangan mau dibodoh-bodohin si jahat. Jangan mau ditipu oleh si jahat. Ya, jelas iblis itu tukang tipu. Jelas iblis itu jahat. Ya, jelas iblis itu membuat kita itu jadi lemah. Pencuri, pembunuh, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Gitu ya masih didengerin kadang-kadang. Ya. Kadang orang lemah itu kenapa? Karena dia buka celah bagi iblis. Karena dia dengar apa yang dikatakan oleh si jahat. Kamu kan tuh lihat, kamu Tuhan itu nggak sayang sama kamu kan? Kalau orang lain lihat diberkati, tapi kamu lihat masalah ini datang baru selesai, kena masalah lagi. Kamu itu nggak disayang. Kamu itu cuman dihajar terus sama Tuhan. Tuhan itu nggak sayang kamu. Dengar, dengar saudara, itu tipu muslihat iblis. Itu kebusukan dari iblis. Jangan dengarkan itu. Ya, Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Anda orang yang diberkati Tuhan. Jangan lihat casingnya, saudara. Percayalah, saya sebagai orang tua, saya tidak pernah punya niat sedikit pun, niat buruk kepada anak-anak saya. Anda sebagai orang tua juga, Anda pasti juga berkata, saya tidak mungkin Pak punya niat buruk setitik pun buat anak saya. Betul atau benar, saudara? Kalau Anda menjawab itu benar, Anda harus yakinkan dirimu bahwa Tuhan tidak pernah punya niat setitik pun niat buruk bagi saudara. Dia tidak pernah rancangan yang jahat. Dia tidak pernah berbuat salah. Ya, dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat. Ketika hal yang tidak baik terjadi, gimana Pak? Jangan lihat casingnya, tapi lihat ujung-ujungnya, ya, mendatangkan kebaikan bagi saudara. Kalau saudara terus ikuti janji Tuhan ini, yakin semuanya mendatangkan kebaikan, Anda memiliki hupomone ini, kesabaran, ketekunan, saudara, suatu saat nanti Anda akan melihat terang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi kalau Anda masuk jebakan si jahat, tertipu, maka perlahan-lahan Anda akan kehilangan pandangan yang baik. Anda nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Selalu salah paham dengan Tuhan. Apa-apa jadi salah, saudara. Ya, ingat pengalaman baik yang Anda pernah alami bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang baik itu kan nggak bisa direkayasa. Betul nggak, saudara? Ya enggak? Kalau Anda pernah alami satu kedekatan, punya pengalaman yang baik sama Tuhan, Anda pernah punya pengalaman ditolong Tuhan, Anda pernah punya pengalaman dekat dengan Tuhan, kalau mungkin sekarang Anda sedang turun, ingat itu, saudara. Sesuatu yang baik itu nggak bisa dibuat-buat. Damai sejahtera ketika Anda nikmati bersama dengan itu nggak bisa dibuat, tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi kalau sekarang Anda kehilangan itu, bukan berarti Tuhan jahat sama saudara, tetapi iblis sedang mengalihkan perhatianmu, sehingga engkau nggak bisa melihat hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Kita sering kenal istilah metamorfosis, boleh diklik, yaitu proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Ya, saudara, proses ini perlu waktu. Dimulai dari telur kupu-kupu yang diletakkan oleh induk kupu-kupu di daun, ya, dia cari tempat yang tepat, dan itu perlu waktu menetas antara 3 sampai 5 hari. Lalu setelah itu akan menjadi larva, menjadi ulat, dan ulat itu mulai makan daun. Daunnya dimakan. Karena itu kalau Anda di rumah lihat ada daun yang mulai terkikis, itu sedang dimakan oleh larva ini, ya. Dan ini perlu waktu 14 sampai 20 hari. Saya nggak cantumkan ya prosesnya ini ya. Semoga nanti di rangkuman dicantumkan ya sama Mas Hartoyo gitu ya. Lalu selanjutnya akan menjadi kepompong atau istilahnya pupa, saudara. Kepompong ini akan terus bergulat
dan akan terus-menerus bergulat pupa ya dalam kepompong ini bergulat, perlu waktu lagi 14 sampai 16 hari. Nah, saudara, yang perlu diperhatikan apa? Saya pernah melihat satu artikel dan dia berkata bahwa dalam proses ulat ini ketika dia sudah menjadi kepompong dan dia terus bergulat dalam kepompong itu selama maksimal 16 hari, tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Ketika ada anak melihat kepompong itu bergerak-gerak dan dia tahu kalau itu akan menjadi kupu-kupu, tapi mungkin anak itu berkata, kasihan, nggak tega, kayaknya dia mau keluar, kok nggak bisa-bisa. Lalu mulailah kepompong itu ditarik dan mulai dibantu disobek, gitu kan, mulai diguntingi sedikit-sedikit. Saudara, proses itu tidak boleh diganggu. Kalau diganggu, bukan menolong kupu-kupu itu, bukan menolong kepompong itu dan menjadi kupu-kupu. Tapi jika itu diganggu, justru akan membuat kupu-kupu itu mati, saudara. Tetapi yang ajaib yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kupu-kupu ini adalah jika proses itu dibiarkan terus secara alami, garis bawahi ya, secara alami, maka ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan dia bisa terbang kemanapun dia mau pergi. Saudara, ini adalah gambaran bagi iman kita. Ya, ketekunan itu seperti halnya kekuatan untuk bergulat dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, dan akhir dari proses ini kita akan menjadi baru dalam iman dan karakter kita. Kita akan muncul seperti hanya kupu-kupu yang indah yang bisa terbang tinggi kemanapun dia mau. Saudara, mau menjadi kupu-kupu yang indah? Maukah kita memiliki iman yang utuh dan sempurna? Ya, ingat 3 hal ini, saudara. Ya, Tuhan uji kita melalui pencobaan. Dan respon kita jangan sampai salah. Respon saudara harus benar. Dan yakinlah semuanya mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan memberkati.